Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala mulai enggan membahas rencana pertemuannya dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bahkan Yusuf Kala merespons hal tersebut dengan singkat dan tertawa. Adapun respon itu disampaikan Yusuf Kala saat ditemui di Perpustakaan Nasional Jakarta pada Senin 4 Maret malam. Saat itu politikus senior Golkar kembali ditanya soal rencana pertemuan dengan Megawati. Pertanyaan itu pun direspon JK dengan tertawa, kemudian ia mengaku capek ditanya soal pertemuan dengan Megawati secara terus-menerus. Alih-alih meladeni pertanyaan wartawan, Yusuf Kala memilih meninggalkan lokasi dengan dikawal oleh para anggota Pas Pampres. Diketahui rencana pertemuan antara JK dan Megawati menggaung seusai pencoblosan pada 14 Februari silam. Rencana pertemuan mereka berhembus di tengah kabar kerjasama kubu 01 dan 03 bersatu melawan dugaan kecurangan pemilu. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh anggota DPR dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno. Ia mengatakan sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Adapun rencana tersebut dipaparkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKL Hidayat Nur Wahid. Perlu diketahui Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa 5 fraksi partai di parlemen masih berkomitmen untuk mengajukan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024. Lantas Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak, namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Di saat yang bersamaan, Presiden Joko Widodo justru pergi meninggalkan Indonesia. Diketahui orang nomor 1 di Indonesia bertolak ke Melbourne untuk menghadiri KTT khusus ASEAN Australia. Capres Ganjar Pranowo mulai meladeni ejekan warganet soal perolehan suara paslon 03 yang paling rendah dibanding lawan politiknya. Padahal sebelumnya Ganjar Pranowo tak pernah membalas komentar netizen soal perolehan suara 16%. Adapun respon tersebut diikuti Ganjar seusai pasangannya Mahfud MD terlebih dahulu menanggapi ejekan netizen. Adapun respons Ganjar ditunjukkan saat ia membalas komentar di akun TikTok. Mulanya mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengikuti tren media sosial yang digaungkan oleh anak muda. Ganjar mengunggah kompilasi video saat dirinya bertemu dengan masyarakat. Melalui kolom caption, Ganjar mengajak pengguna media sosial untuk tebak-tebakan. Lantas ayah Alam Ganjar itu menyinggung soal rambut putih yang disangkutkan dengan hubungan yang telah usai. Sementara seorang warganet ikut memberikan tebak-tebakan dalam kolom komentar yang mempertanyakan terkait 16% yang merupakan suara dari Ganjar. Menanggapi komentar tersebut, Ganjar pun membalasnya dengan mengatakan bahwa 16% menandakan baterainya lowbat. Sebelumnya, Ganjar juga pernah mendapat godaan yang sama terkait 16%. Sayangnya, Ganjar tak pernah membalas atau merespon godaan tersebut. Capres nomor urut 3 itu lebih memilih untuk diam. Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kerap diisukan tak lagi sependapat seusai pencoblosan 14 Februari 2024. Namun kini Mahfud MD meninggalkan komentar di akun TikTok Ganjar Pranowo. Komentar itu terlihat kala Ganjar mengunggah video momen kebersamaan dengan masyarakat. Saat itu Ganjar melihat seorang ibu-ibu menggunakan jersey Manchester United atau MU berwarna ungu. Lantas Ganjar yang juga menyukai klub sepak bola itu terlihat semeringah. Bahkan Ganjar mengajak ibu-ibu tersebut tos sehingga membuat video tren TikTok. Dalam kolom caption, Capres berambut putih itu berseloroh, emak-emak merupakan ras terkuat di bumi. Siapa sangka Mahfud MD meninggalkan komentar di postingan tersebut. Mantan Menko Polhukam itu menggunakan kata-kata yang sedang tren dan dipakai oleh kaum milenial. Sementara komentar itu ditinggalkan seusai Ganjar Mahfud banyak diisukan tak sejalan dan tak sependapat. Bahkan Mahfud sempat mengaku babak belur seusai gelaran Pilpres.
Terekam pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Amin Rais saat menghadiri acara pernikahan anak dari Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Pasalnya Amin Rais rela menunggu Prabowo Subianto turun dari mobil demi bersalaman dengan capres nomor urut 2. Sementara itu ajudan pribadi Mayor Teddy terlihat mengawasi saat Amin Rais mengajak Prabowo bersalaman. Dikutip dari Warta Kota, video tersebut telah beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat Amin Rais sedang berdiri di antara barisan pengawal. Amin Rais pun menunggu Prabowo yang turun dari mobilnya untuk memasuki gedung pernikahan. Seolah tak sabar bersalaman dengan Prabowo, Amin Rais terlihat menjulurkan tangan terlebih dahulu. Padahal Prabowo masih berjalan beberapa langkah untuk berada di dekat Amin Rais. Namun capres nomor urut 2 ini langsung sumringah dan menyambut uluran tangan Amin Rais. Padahal sebelumnya tangan Amin Rais sempat digeser oleh sejumlah pengawal yang memadati luar gedung. Kemudian terlihat Amin Rais menggenggam erat tangan Prabowo, sementara itu Mayor Teddy yang berjalan di depan Prabowo, langkahnya langsung terhenti. Ia pun memperhatikan dan mengawasi dengan seksama saat Amin Rais mengajak Prabowo bersalaman. Sayangnya hingga saat ini belum ada klarifikasi atau konfirmasi terkait video itu dari kubu Prabowo maupun Amin Rais. Sebagai informasi, Amin Rais merupakan salah satu sosok yang menantang Gibran mendampingi Prabowo. Bahkan pihaknya menyebut Presiden Joko Widodo sebagai dalam dinasti politik. Ajudan pribadi Prabowo Mayor Teddy menjadi idola para kaum hawa lantaran dinilai berparas elok. Bahkan Mayor Teddy kerap menjadi sasaran emak-emak dengan mencubit pipinya. Namun ekspresi Mayor Teddy terlihat seolah tak nyaman hingga matanya langsung melotot. Adapun momen itu terekam saat Mayor Teddy mendampingi Prabowo Subianto menghadiri acara pernikahan anak dari Menteri Pertanian Andri Amran Sulaiman. Sebagai informasi, acara pernikahan itu diadakan pada Minggu 3 Maret malam yang dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Prabowo Subianto yang hadir dengan kawalan dari Mayor Teddy. Lantas beredar video di media sosial yang memperlihatkan pipi Mayor Teddy tiba-tiba dicubit oleh emak-emak. Peristiwa itu bermula saat Mayor Teddy membukakan jalan bagi Prabowo di antara banyak kerumunan orang. Secara tiba-tiba dari arah samping muncul tangan yang mencoba mencubit pipi Mayor Teddy. Ajudan Prabowo itu pun secara spontan langsung berpaling dan menunjukkan mata melotot. Video tersebut menuai banyak respons dari netizen. Beberapa di antara mereka mengkritik sikap emak-emak yang dinilai tidak sopan. PDIP akan menegaskan sikap dan komitmen terkait rencana hak angket pada hari ini Selasa 5 Maret. Adapun sikap itu akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP DPR hari ini di gedung DPR. Namun dalam rapat paripurna hari ini, Ketua DPR Puan Maharani tak hadir. Dikutip dari Kompas.com, Puan dijadwalkan tidak menghadiri rapat paripurna pembukaan masa sidang 4 tahun sidang 2023-2024. Adapun rapat paripurna itu dilaksanakan hari ini Selasa 5 Maret di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan tidak hadir rapat lantaran masih berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan kerja. Salah satunya menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT Ketua Parlemen Perempuan Dunia atau Women Speaker Summit 2024. Oleh sebab itu, rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad. Sebelumnya sikap PDIP soal hak angket akan disampaikan setelah rapat fraksi PDIP hari ini. Adapun rencana tersebut dibeberkan oleh Hendrawan seusai ditanya tentang pernyataan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. Hendrawan mengatakan bahwa sikap PDIP dalam menanggapi rencana hak angket sedianya mudah ditebak. Namun pihaknya juga mengaku tidak bisa mendahului pimpinan fraksi untuk menyampaikan sikap tersebut. Di satu sisi, Hendrawan mengungkapkan dirinya tidak bisa menjawab apakah hak angket akan digulirkan dalam waktu dekat. Ia hanya meminta agar publik menunggu sikap dan kepastian PDIP soal hak angket pada hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.